Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih, masih pada semangat gak hari ini? Yang saya hormati Bapak Sofian SEMM, narasumber serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mega Maura yang akan memandu jalannya seminar hari ini. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini, yaitu Dea Dwi Jahrani. Kepada Dea Dwi Jahrani saya persilahkan. Maura yang sudah memimpin, sudah mengawali bagaimana cara yang berjalan. Sebelumnya teman-teman, seperti apa yang ada tertera di depan, how to be fluent in English just by using the internet. Siapa di sini yang kalau misalkan dengar orang ngomong bahasa Inggris cuma bisa iya aja atau ngangguk-ngangguk aja, padahal mah nggak ngerti dia ngomong apa? Saya. Ya. Atau how are you doing? I'm fine, thank you. And you terus minum nggak jawab lagi. Siapa? Sama, aku juga pernah kayak gitu. Bahkan aku juga pernah frustasi waktu SMA karena diharuskan untuk meningkatkan skill bahasa Inggris aku untuk ujian praktek bahasa Inggris. Aku frustasi banget karena merasa bahasa Inggris aku gitu-gitu aja nggak naik-naik. Terus guru aku ngasih tahu kalau misalkan pakai aja beberapa aplikasi ini yang dia saranin untuk belajar bahasa Inggris. Dan alhamdulillah dengan menggunakan aplikasi itu aku merasa bahasa Inggris aku meningkat. Kenapa sih harus bisa bahasa Inggris? Nah, sebelum kita materi, kita harus tahu why kenapa kita bisa bahasa Inggris. Pertama, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa global. Dengan bahasa Inggris kita bisa berbisnis atau berpendidikan di luar negeri, dan juga kita bisa membuka peluang lebih luas. Kenapa? Karena dengan bahasa Inggris kita bisa punya banyak relasi di seluruh dunia, kita bisa punya banyak teman, bisa kenalan banyak orang. Dari kita berkenalan itu kita bisa mungkin dapat jodoh dari pertemuan, atau kita juga bisa dapat partner bisnis baru. Jadi itu kenapa dengan bahasa Inggris kita bisa punya banyak peluang yang lebih luas. Kemudian teman-teman, dalam belajar bahasa itu biasanya ada 4 komponen utama yang harus kita kuasai. Dalam belajar bahasa itu selalu ada ini. Pertama listening, kedua speaking atau berbicara, ketiga adalah membaca atau reading, dan keempat adalah writing. Lalu gimana bisa punya 4 kemampuan ini dengan hanya menggunakan internet? Pertama adalah listening. Ada rekomendasi YouTube dari aku, yaitu BBC Learning English sama Speak English with Mr. Steve. Kenapa aku rekomendasiin channel YouTube ini? Karena menurut aku BBC Learning English dan Speak English with Mr. Steve itu sangat amat beginner friendly. Dia bicaranya benar-benar clear, pelan, dan kita bisa paham dengan mudah. Terus dengerin podcast teman-teman, ini beneran banyak yang aku dengerin, tapi ini beberapa yang bisa aku rekomendasiin kepada pemula. Yaitu ada English We Speak sama All Ears English. Sama kenapa aku rekomendasiin ini? Karena dari cara dia bicara itu sangat clear dan mudah untuk dimengerti. Lalu ada speaking. Speaking biasanya aku pakai teknik shadowing. Ini ada video. Sebenarnya ini aja sih, dia kayak nge-repeat ulang apa yang dibicarain oleh pembicara utama. Jadi teknik shadowing yang aku pakai itu biasanya ketika aku nonton film ataupun konten-konten bahasa Inggris. Setelah si aktor itu berbicara, aku pause dan aku bicara ulang lagi perkataan-perkataan yang aktor itu ucapkan. Persis bagaimana nadanya, bagaimana pronunciation-nya. Dan ketika ada satu kata yang salah atau satu kata yang aku nggak ngerti itu apa, aku catat, kemudian aku cari maknanya, bagaimana pronunciation-nya secara benar dan bagaimana penempatannya. Kemudian ada aplikasi Tandem dan juga HelloTalk. Tandem dan HelloTalk ini semacam kayak media sosial gitu, tapi dia bantu kita untuk kenalan sama orang yang punya tujuan yang sama. Yaitu misalkan aku kenalan sama orang British yang mau belajar bahasa Indonesia. Aku kenalan sama orang British karena mau belajar bahasa Inggris. Jadi ketika komunikasi kita bisa pakai dua bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi kita bisa sama-sama membantu. Lalu ada reading.
reading, biasain untuk baca dalam artikel bahasa Inggris ataupun terbiasa untuk men-setting aplikasi ataupun handphone gadget kita dengan bahasa Inggris. Setidaknya dengan terbiasa membaca kata-kata Inggris itu, kita nggak akan bingung ketika nemu satu atau dua kata di telinga kita. Ini yang ada aku rekomendasiin, yaitu website FEO Learning English sama Medium. Ini semacam kayak aplikasi gitu, ada di dalamnya bisa cerpen, artikel atau juga berita. Terus ada kamus online yang bisa kalian cari Cambridge ataupun Oxford, itu tinggal ketik aja Cambridge Dictionary atau Oxford Dictionary, itu langsung keluar. Kemudian ada YouTube channel Learn English with TV Series. Ini boleh banget dicoba Learn English with TV Series karena dia benar-benar have fun banget cara jelasinnya. Jadi potongan-potongan dari kartun atau TV series ataupun film, dia ngejelasin ulang kata mana yang sulit, kata mana yang baru dan harus dipelajari tanpa harus kita terbebani kalau kita tuh lagi belajar. Jadi enjoy banget. Kemudian ada writing, ini ada Grammarly aplikasi yang bantu kita untuk memperbaiki grammar kita ketika menulis. Kemudian Duolingo sebenarnya udah nggak asing ya. Duolingo juga hanya untuk writing aja sebenarnya. Dia bisa bantu kita dalam learning, speaking dan juga vocabulary dan semacamnya. Kemudian ada Flowbird dan juga Reddit, ini mirip-mirip sama Medium. Dia aplikasi yang kayak 11-12 sama X atau Twitter, isinya kayak tulisan-tulisan gitu. Kemudian tulislah jurnal harian dalam bahasa Inggris. Dalam nulis bahasa Inggris gak perlu langsung kayak satu kata atau satu kalimat, kalian bisa langsung nulis dear diary, walaupun gak ditulis gak apa-apa, tapi setidaknya satu hari satu kata. Kemudian besoknya dear diary I'm so tired, terus besoknya tambah lagi katanya. Jadi perlahan tapi pasti katanya bertambah. Nah, ada tips dari aku untuk konsisten dalam bahasa Inggris, karena bahasa adalah kebiasaan bukan bakat. Jadi nggak perlu misalkan satu hari 60 menit reading, 60 menit listening, nggak perlu. Cukup luangin waktu sekitar 5 menit untuk mendengarkan podcast, atau 5 menit bicara shadowing atau pakai aplikasi, 3 menit baca artikel, 2 menit menulis apa yang ada di itu, apa yang terjadi hari itu. Terus yang kedua, biasakan dengan bahasa Inggris. Kayak yang tadi aku bilang, bisa dimulai dari men-setting aplikasi atau gadget kalian dengan bahasa Inggris. Kemudian mulai nonton film, bawahnya pakai subtitle bahasa Inggris. Gak ngerti gak apa-apa, tapi setidaknya ada kata yang masuk otak dan dimengerti hari itu. Kemudian sering-sering baca kamus atau artikel, gak perlu dihafal, tapi diulang-ulang aja, karena dengan diulang kita akan ingat dengan sendirinya tanpa perlu terbebani. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang Oke, aku balikan lagi ke moderator. Silakan pertanyaannya, siapkan. Terima kasih kepada Dea Dewi Jarani atas materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan dari kelompok apa. Ini bertanya, apa sih kesalahan yang sering terjadi kalau kita belajar bahasa Inggrisnya itu dari internet? Actually, I'm not really good at English. So, maybe I have a lot of fault here by speaking, but by saying what Hadisi says and ask for, what is common fault when we are learning English by internet. First of all, when you are learning by internet, when you are watching some movies or watching some contents, you just walking by, watching without ever thinking the contents about gitu. Jadi kalian nonton, biasanya itu kalian nonton film aja tanpa mikirin lagi. Sebenarnya dengan nonton itu kalian bisa belajar loh. Dengan kalian misalkan nonton Spiderman, itu biasa dia ngomong bahasa Inggris tapi subtitlenya bahasa Indonesia, dan kalian paham dia ngomong apa, tapi berjalan begitu aja, tapi belajar begitu aja. Padahal dengan memulai dari apa yang kita suka, kita bisa dapat pelajaran dari situ. Jadi biasanya cara mengatasinya adalah ketika kalian misal suka nonton film, biasakan untuk put the subtitle
English in, jadi sembari menonton, sembari belajar. Gitu sih. Oke, udah. Baik, karena waktu yang membatasi, kita akhiri sesi seminar hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparannya dan kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama membantu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.